Polri dan TNI kawal penyitaan aset anak Soeharto, Kacung Cendana bungkam, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Joko Widodo ini orang yang gak ada takutnya, orang takutnya pun putus. Terbaca sejak dia pergi ke Afghanistan, yang merupakan negara puluhan tahun tidak pernah dikunjungi negara lain. Dia datang ke Afghanistan bahkan tanpa pengawalan berarti, tidak mau dipakaikan rompi anti peluru katanya. Untuk urusan hidup atau mati, dia teruji tidak ada takut dengan hal ini. Selama hayat masih dikandung badan, selama ada hidup di dalam tubuh Joko Widodo, kebenaran tetap ditegakkan. Sebagaimana negara hukum saat menjadi tuan rumah pun, dia tidak ada takutnya. Aset anak Soeharto bernilai ratusan miliar pun disita. Tidak ada ampun bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI pun kasusnya harus terus dikawal, dibuka. Rocky Gerung yang adalah Kacung Cendana pun dibuat terbirit-birit dengan penempatan lahan yang merupakan lahan sengketa. Kasus Rocky Gerung itu kecil, maka dia dibuat gemetar dulu. Mungkin harus dicek celananya. Sahabat dari Amin Rais, Gatot Nurmantio, Said Didu dengan rekan semobil ambulansnya digugat oleh sebuah PT di daerah Sentul yang mengklaim memiliki lahan di bawah rumah yang dibangun oleh Rocky. Kacung Cendana itu bungkam, tidak berani berbicara apapun. Sebagai sahabat dari Cendana dan Cikes, Rocky Gerung ini sebenarnya bisa mengkritik Jokowi. Seharusnya dia dengan sembarangan dan sembrono bisa berbicara bebas dan memaki-maki Jokowi, meski dasar pikirannya pun cetek dan tergapai seujung kuku saja. Namun kenapa Rocky tidak bersuara? Karena dia mungkin sadar bahwa memang sumber dananya sedang dihabiskan satu persatu. Ratusan personil polisi dan TNI pun berjaga-jaga. Apakah akan ada demo besar membela Cendana? Pasti tidak. Tapi kenapa harus ada 426 personil itu? Apakah Cendana masih ada tenaga untuk mengerahkan pasukan-pasukan nasi bungkus? Saya yakin pasti ada. Tapi apakah Cendana akan mengeluarkan itu dalam sewaktu-waktu tidak krusial seperti ini? Ya, saya tidak yakin. Tapi kenapa harus ada ratusan tentara dan polisi berjaga-jaga? Show of power. Mungkin inilah yang sedang diterapkan oleh negara. Pemerintah tidak boleh kalah dengan para mafia-mafia yang ada. Mentang-mentang anak presiden memang bisa lepas dari jerat hukum dan utang. Ya tidak. Meskipun anak Soeharto, memangnya kenapa? Joko Widodo tetap tegak lurus menjalankan tugas dan amanat rakyat, bahwa negara ini adalah negara yang harus tunduk dengan supremasi hukum. Negara yang mengedepankan hukum menjadi sebuah negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik. Joko Widodo menjalankan hal ini. Kacung-kacung Cendana saat ini bungkam, tidak berani berbicara. Mereka sudah tumpul karena rakyat ada bersama Jokowi, Jokowi bersama rakyat. Rakyat bersama Jokowi, Jokowi adalah rakyat, dan inilah tenaga dalam yang dimiliki. Sebagai loyalis Cendana, seharusnya Rocky Gerung dan Gatot menjalankan kritikan gregetnya. Namun kenapa tidak? Saya yakin karena memang mereka sudah tidak memiliki keberanian. Nyalinya sudah ciut. Gatot juga sudah gagal total membawa isu-isu PKI. Seharusnya Gatot bilang dong, Soeharto sudah berjasa menumpas PKI, kenapa sekarang tanahnya direbut? Padahal gampang betul mengatakan hal tersebut di depan media. Tapi lagi-lagi kenapa para Kacung Cendana diam? Selain jiat nyali, ketakutan dan sudah tumpul karena uzur alias tidak produktif, ada satu faktor lain yang membuat mereka diam. Kita melihat di DKI Jakarta, kekuatan besar yang merongrong rakyat DKI sudah mulai dirontokkan perlahan-lahan oleh KPK. Sekarang, KPK sudah mulai bergerak, tanpa adanya intervensi dari kadal kurun yang saat itu menutup-nutupi borok di DKI Jakarta. Sekarang mereka sudah jualan nasi goreng, nasi padang, dan sebagian jualan tetes obat mungkin ya. Keran-keran besar korupsi dan potongan kue nikmat sudah mulai ditutup jalurnya. Jalur distribusi kue tersebut dihambat oleh era Jokowi yang sering disebut rezim sengkarut oleh mereka. Dulu, TNI dan Polri terpecah saat kerusuhan Mei 1998 di era Soeharto dan si Prabowo kabur. Sekarang, Jokowi mempersatukan TNI dan Polri bersinergi menjadi satu. Menhan pun gak bisa bikin ginian. Sekarang sudah tahu kan apa yang menjadi nyali Jokowi? Jokowi gak ada takutnya. Menteri-menterinya pun disikat kok. Lihat saja itu mantan menteri macam Rizal Ramli, Anies Baswedan, Sudirman Said, dan yang nantinya akan di-reshuffle. Situlah, Jokowi tahu betul nyali nenek moyangnya. Begitulah, nyali-nyali. Pamor SBY kian nyungsep seiring terpilihnya Andika Prakasa jadi Panglima. Emang apa hubungannya? Ditulis oleh Aven Jaman di siwar.com.
Makin kesini langkah catur Jokowi pada percaturan politik setanah air makin terlihat sebagai langkah seorang kingmaker. Satu persatu langkah-langkahnya yang di awal-awal terlihat naif dan meragukan, ternyata pada akhir cerita justru membuat orang-orang pada terhenyak kagum, benar-benar di luar dugaan. Kita fokuskan di sini soal caranya mengamputasi kekuatan SBY. Sebenarnya bukan kekuatan SBY-an sih ya, tapi kekuatan yang besar karena kepemimpinan membelinya. Kekuatan itu tak lain dari kekuatan Islam intoleran. Jadi jangan dulu keburu salah paham. Di sini saya tidak hendak diskreditkan SBY seolah beliau seorang Islam intoleran. Bukan, sebab identifikasi yang saya buat sebetulnya tentang kekuatan Islam intoleran yang subur bertumbuh serta berkembang pesat tatkala Pak SBY memerintah 10 tahun. HTI mendapat panggung sampai gelar kongres itu terjadi pada zamannya 2013. FPI memerkusi 70 orang peserta AKKB, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, juga terjadi di masanya di tahun 2008. Ketika Jokowi naik tahta, kekuatan Islam intoleran ini sudah sangat kuat. Jaringannya bahkan merangsek masuk hingga ke institusi-institusi pemerintahan, termasuk tubuh Polri dan TNI tentunya. Keberadaan jaringan ini di tubuh pemerintahan jelas mengancam nyawa NKRI ke depannya. Sebab Pancasila yang sudah final ditetapkan jadi dasar negara di awal pendirian Republik seketika di ujung tanduk apabila virus ideologis ini sampai menguasai hingga RI 1 dan Senayan seluruhnya. Jika itu terjadi, nasib negeri pun sewaktu-waktu bakal mengulangi sejarah negara Yugoslavia yang pecah berkeping-keping berdasarkan etnik dan religiositas. Papua, NTT, Bali, dan Minahasa bisa-bisa lepas jadi negeri baru karena mayoritas warganya non-muslim. Jujur saja, saat Jokowi naik jadi presiden 2014, kekuatan Islam ini hanya tunggu momentum saja sebetulnya untuk betul-betul tancapkan ideologi khilafah menggantikan Pancasila. Sementara, dari internal Islam sendiri saat itu hanya NU satu-satunya yang terlihat konsisten menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 atau PBNU. Sekuat apapun NU berjuang saat itu melawan agenda khilafah, kesannya tak berdampak. Sementara Muhammadiyah sebagai ormas terbesar kedua Islam di negara ini, beberapa tokoh panutannya saat itu malah terlihat cenderung tak menyuarakan kepentingan negeri serba bineka ini. NU karena satu-satunya yang konsisten, walaupun dari segi pengikut jumlahnya mendominasi pemeluk Islam di negara ini. Atau entah pula mungkin karena NU adalah kekuatan sipil, perjuangannya bagai menepuk angin, tak ada dampak signifikan. Masjid-masjid banyak yang telah dikuasai oleh yang pro khilafah atau intoleran. Jokowi sadar betul tentang kerawanan tersebut. Makanya dalam memilih seorang panglima TNI, dia perlu strategi khusus. TNI adalah unsur paling akhir penjaga keutuhan Republik. Jika unsur ini tidak dikondisikan dengan baik, rencana beliau untuk bersihkan ideologi kotor, warisan kepemimpinan membeli SBY bisa gagal total. Buru-buru mau bangun negeri, memastikan kelangsungan nyawa Republik Indonesia saja bahkan tak bisa. Andai kata TNI telah kehilangan nasionalisme Pancasilaisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana catur Jokowi ini dari awal berjalan. Di mana-mana yang namanya bangun kekuatan itu selalu dimulai dengan membangun kekuatan di ring satu. Maka, jika niatnya untuk basmi kaum intoleran dan radikal dari negara ini, TNI lah yang harus dikondisikan duluan. Kemudian Polri, baru ASN atau PNS di kementerian-kementerian. Nah, Jokowi baru saja setahun menjadi presiden saat TNI hendak berganti pimpinan karena Muldoko saat itu masuk masa pensiun. Muldoko adalah jenderal dari Matra AD. Dalam kondisi normal, harusnya setelah beliau yang naik jadi panglima adalah dari AU. Aturan tak tertulis memiliki syarat bahwa panglima TNI digilir oleh 3 matra yang ada di TNI. Namun mengapa setelah Muldoko malah kembali AD yang terpilih dengan naiknya Gatot? Inilah langkah catur itu bermula. Telah dikatakan tadi bahwa bila niatnya hendak netralisir negeri dari paham asing yang kontra dengan Pancasila, harus bangun ring kekuatan penyeimbang. Pada ring satu harus ada TNI. Sedang saat itu kekuatan Islam intoleran sudah masuk jauh ke dalam tubuh pemerintahan. Maka kekuatan TNI harus dikondisikan dulu sedemikian rupa. Seninya adalah Jokowi keluar dari pakem tak tertulis saat kembali memilih Jenderal Angkatan Darat sebagai panglima. Bukan tanpa maksud tentunya. Disadari oleh Jokowi, Adi adalah matra yang paling dapat diandalkan untuk memengaruhi pendapat publik. Matra ini punya keunggulan itu karena kesehariannya yang beroperasi di darat, sedangkan nyaris semua peristiwa yang menyangkut wibawa negara terjadinya di darat.
Inilah alasan mengapa Ade selalu tampil bak sendirian menjadi pahlawan, sedang angkatan lainnya cuma penonton. Karenanya dengan mengunci Angkatan Darat, itu sama saja dengan mengunci TNI seluruhnya. Jadi, Angkatan Daratlah yang harus dirangkul duluan. Makanya terjawab sudah mengapa Gatot yang terpilih jadi Panglima TNI setelah Muldoko yang sama-sama dari Angkatan Darat pensiun.